Ebil mau gedenya mau jadi apa kayak gitu kan. Saya bilang aja, saya belum tahu mau jadi apa gitu kan. Oh ya udah kamu jadi imam aja. Terus tiba-tiba ada kayak gerakan batin gitu. Oh iya mau kayak gitu kan. Ada antusias kayak gitu. Jadi terpacu itu dia mau pergi tapi dia balik badan dulu terus senyum ke saya. Sama senyum, aduh benar-benar itu aja baru dua ibaratnya dua malaikat lah pokoknya. Dua malaikat itu aja udah kayak buat saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan tuh hadir kayak gitu. Saya juga pengen ngomong sesuatu gitu tapi saya nggak bisa mau melihat pun nggak bisa, ngomong pun nggak bisa gitu. Cuma dalam batin tuh Tuhan ampunin gue kalau gue dosa lah kayak gitu, atau apa kalau gue memang salah kayak gitu, kalau gue pengen keluar dari panggilan ini gitu. Terus akhirnya cara Tuhan udah 2 kali ngeliatin lo tuh mungkin lebih dan lu nggak sadar itu gitu. Lu mau lari kemana lagi, lu mau lari kemana juga nanti lu diambil, lu kayak kucing diambil gitu sama manusia terus ditaruh di mana kayak gitu. Kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman di mana kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang telah diolah menjadi pengalaman iman, dibagi-bagi meneguhkan dan semoga menjadi master of story. Hari ini saya kedatangan tamu, sahabat muda yang luar biasa energik nih, inspiratif, berani gitu ya, tetapi tidak segan-segan mau berbagi pengalaman ya. Kita langsung kenal saja sama Frater Gilroy. Ya. Selamat datang di Pojok Iman. Ya. Apa kabar? Baik, sampaikan salam. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Habis makan kekenyangan kamu ya. Ya. Baik, mungkin kenalan dikit lah supaya diingat dari paroki mana sih, anak keberapa ya. Ya, perkenalkan nama saya Gilroy, biasa dipanggil Pater Gilroy aja. Ya, saya dari Bekasi tapi parokinya Paroki Kalvari Lubang Buaya. Loh kok bisa gitu? Perbatasan mau Pondok Gede sama Bekasi mau. Anak keberapa kamu ya? Oh saya anak tunggal mau. Tunggal? Yakin lu? Ya saya sih yakin sih mau. Saudara-saudara luar biasa ya. Hari ini kita mau bicara tentang lika-liku panggilan dan ini yang kita ambil ya. Bagaimana Frater Gilroy ini anak tunggal, berani-beraninya masuk seminari, dan dia punya cerita yang mungkin bisa menjadi ya master of story yang bisa kita timba inspirasinya. Gitu ya, Frater Roy? Ya siapa? Boleh cerita di mana awalnya? Oh awalnya Kalau kita bicara lika-liku panggilan ya, kamu masuk seminari karena apa? dulu saya masuk seminari karena itu mau melihat sosok Romo, itu Romo Hadi Wijoyo yang sekarang lagi ada di rumah Yunio. Oh, ada di sama Hadi. Kok bisa tahu kamu dia? Dulu saya deket banget sama dia mau, tapi sekarang mungkin Romo Hadinya udah lupa. Ya lagi sakit lah ya. Iya. Oh dulu deket ya? Di Paroki Kalvari Lubang Buaya itu. Ya betul, dia pernah di sana. Saya deket ngobrol terus tahu banyak juga tentang hidup rohani dari beliau. Kebetulan saya sekolahnya SD SMP itu negeri mau. Oh, sekolah negeri. Iya, tapi negerinya bukan negeri yang bagus gitu, kayak negeri terbuka gitu. Gak ada masalah, pokoknya negeri ya kan. Iya. Aku nggak mau lihat nanya bagus apa nggak bagus. Sekolah bagus lah. Iya pasti bagus sih. Jadi sekolah negeri. Terus sekolah negeri tapi saya nggak ada namanya pelajaran agama Katolik itu, saya ibaratnya benar-benar nggak ada pelajaran agama Katolik gitu. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Terus kamu nyarinya di mana tuh? Terus saya setiap hari Minggu buat nyari nilai agama Katolik itu, saya juga bukan sekolah minggu di Katolik tapi saya sekolah minggu di Kristen mau dulu. Beneran? Iya mau. Sekolah di mana tuh? Di GPIB mau, Menara Kasih. Deket gereja? Bukan deket rumah mau. Jadi dia ada di wilayah lingkungan gitu. Ada satu rumah itu dari Menara Kasih, dia ngajarin sekolah minggu gitu. Oh gitu. Iya. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Saya tahu
Tuhan Yesus, tahu doa juga di situ sih Mo. Oh gitu ya. Iya, Emang kamu bukan Katolik dari bayi, saya di Katolik dari bayi Mo. tapi pendalaman imannya di Di gereja Kristen. gereja Kristen Mo. Tapi di rumah diajarin juga sama orang tua, tetap itu basic ya Kenapa semua. ke situ? Nah, dulu karena kalau ke paroki kan agak lumayan jauh Mo, Oh, dan ngabisin biaya juga sih mungkin. lumayan jauh, habis biaya juga. Demi perkembangan iman, kamu cari yang dekat. Dekat, iya. Tapi seizin orang tua dong. Iya pastinya Mo. Soalnya daripada kamu nggak kenal Katolik kayak gitu-gitu. Oh, luar biasa ya. Iya. Terus senang-senang aja ya kamu ya. Oh seneng sih Mo kalau apa? Dulu sering suruh paling ayat kitab suci kayak gitu. Begitu ya. Terus, nah di situ saya semakin kenal Yesus gitu, kenal semakin dekat, baca kitab suci juga kayak gitu. Terus ada perasaan tertarik. Akhirnya saya udah mulai, ini kayaknya udah stop, harus berhenti sekolah minggu gitu kan, udah SMP kelas 2 atau kelas 1 gitu. Akhirnya saya berhenti sekolah minggu, terus saya cari nilai agamanya di Katolik kayak gitu Mo. Oh, Iya. Terus ternyata di ketua lingkungan bisa minta nilai agama sekalian kerjain soal, tapi kan gak dapat pelajaran agama. Terus saya dari habis kelas SMP itu saya ikut Miss Dinar, akhirnya Mo. SMP baru tahu Miss Dinar. Ikut Miss Dinar kira-kira juga cuma 3 bulan Mo. Karena saya ya kurang tertarik gitu. Terus habis itu saya ikut OMK Mo. OMK saya ikut program OMK teater, pertama saya anak teater juga gitu. Semakin dekat semakin jauh, dekat sama gereja, akhirnya sering ngobrol juga sama Romo Hadi. Terus diajak, udah kalau itu nanti kamu jadi imam aja gitu kan. Romo Hadi bilang gitu. Romo Hadi. Terus Pas kamu SD itu. Iya, itu waktu saya SMP Mo. Oh SMP. Sebenarnya SD-nya juga dulu pernah Mo, waktu saya gereja di Santa Katarina Taman Mini. Oh ya. Pas pulang saya jalan kaki kan sama bapak saya kan, lagi pengen arah pulang. Terus Romo Hadi lewat terus bilang, ayo naik mobil bareng aja. Terus kan saya kan masih kelas 5 SD, terus masih bocah, terus ditanya, Bil mau gedenya mau jadi apa kayak gitu kan. Saya bilang aja, saya belum tahu mau jadi apa gitu kan. Oh ya udah kamu jadi imam aja. Terus tiba-tiba ada kayak gerakan batin gitu, oh iya mau kayak gitu kan. Ada antusias kayak gitu, jadi terpacu gitu. Sebenarnya udah tahu jadi imam tuh, yang ada di depan mimbar, di depan altar gitu. Jadi kamu berani jadi pastor karena itu tadi ya. Iya, pengalaman pas dari SD itu. Romo Hadi SD. Terus lihat juga di gereja. Ya, sering termasuk ngobrol. pendalaman iman. Meskipun gereja seberang. Iya. Luar biasa ya. Tapi kan menarik nih ya. Terus akhirnya saya tanya-tanya tentang bagaimana memasuk seminari. Disaranin udah masuk Wacana Bakti aja. Tapi Wacana Bakti kan waktu itu pendaftarannya sudah ditutup. Udah terlambat. Ya, itu kelas 3 SMP saya. Terus kamu pindah ke Stella Maris, Bogor. Stella Maris ya. Diterima itu. Diterima Mo. Ya, masuk saya dari lulus SMP ya. lulus SMP ya. Oke. Terus pengalaman apa yang menarik di seminari Stella Maris tuh? Pengalaman menarik di Stella Maris, sebenarnya saya bukan orang yang, karena saya latar belakangnya SMP negeri, saya biasa bergaul pluralisme kayak gitu. Jadi saya udah biasa bergaul dengan banyak agama. Terus di sini agamanya cuma Katolik kayak gitu. Dia lah seminari. Iya benar. Cowok semua lagi. Cowok semua. Terus kayak agak kaku. Terus biasanya kan juga bukan nakal sih, tapi ya udah biasa bergaul lah, nakal kayak gitu ibaratnya. Tapi ini benar-benar dididik untuk jadi seorang calon romo tuh yang benar-benar baik gitu, yang benar-benar bijaksana, disiplin kayak gitu waktu semua. Padahal kalau yang di dunia luar agak free, bukan bebas banget ya. Artinya gitu. Ada banyak kawan, di sini cuma begini, serius semua, disiplin lagi gitu ya. Iya. Terus menyebabkan kamu happy atau krisis? Awalnya 3 bulan ya biasa Mau kan belajar doa gitu, seneng. Ini Brevir namanya. Ini Brevir itu adalah doa ibadat harian ya. Jadi Brevir tahu, terus apa lagi? Iya, tahu Brevir. Terus meditasi ya, macam kayak yoga apa sadhana gitu ya. Ya, meditasi. Terus
bacaan rohani juga, Bacaan rohani. mulai bacaan rohani kayak gitu. Padahal di rumah dulu bacanya komik, gitu ya kan? Iya, Sekarang ada bacaan bacaan yang rohani, ya. terus banyak tahu satu santa juga, dulu nggak tahu namanya ada santa kayak gitu. Ada tokoh-tokoh Katolik yang menurut saya tuh hebat banget, the best kayak gitu. Iya, iya. Terus akhirnya waktu kelas itu kan bertahan 3 bulan, terus asik 3 bulan, terus itu udah mulai habis itu tahun pertama tuh udah mulai agak ngedon gini. Di temen gue juga udah pada keluar, ada yang keluar berapa orang. Terus aduh, apa gua keluar aja juga ya udah kayak bukan tempatnya gini, kok ini bukan dunia gua banget gitu kan. Udah mulai dari pelajaran beda banget ya gitu, terus tuntutan intelektual jauh lebih di atas rata-rata lah pokoknya kayak gitu. Sikap apalagi moralitas kayak gitu-gitu bener-bener baik banget harus kayak gitu, jauh banget dari latar belakang saya. Tapi akhirnya dengan itu semua tuh ya akhirnya pengen keluar gitu, bukannya pengen tetap menetap gitu, kayak ini bukan dunia gue lagi gitu. Sampailah pada tahap tingkat 2 itu, mau tingkat 2 waktu saya adorasi itu benar-benar titik, mungkin saya kalau nggak dapat insight itu, nggak dapat tentang itu, saya bakal keluar gitu, keluar dari seminari. Jadi ini kamu mengalami krisis karena proses yang tadi kamu alami itu ya? Iya, karena beda apa ya? Mau dibilang beda rasa apa beda apa ya? Tapi kan kamu tahu masuk seminari kan menjadi pastor kan? Iya, bener kok. Mungkin beda style kali ya? Iya, beda ya. Prinsip Beda gaya hidupnya ya. lebih Gaya hidupnya emang beda lah. Iyalah, emang kita nggak main di luaran. Terus Iya. saat adorasi gimana? Itu jadi pas waktu itu kelas 2 itu saya adorasi, itu kan biasa adorasi itu Kamis malam Jumat. Oh ya. Itu habis apa cuci piring kayak gitu, habis itu adorasi. Di saat adorasi itu saya ingat dulu saya pernah baca buku tentang seorang santo yang menatap salib Yesus gitu kan, salib Yesus yang ada di depan altar. Entah kenapa waktu itu saya lagi benar-benar galau gitu, saya benar-benar pengen keluar, kacau lah ibaratnya. Tuh kayak perasaan tuh nggak tenang banget, mau tidur susah gitu. Saat adorasi itu benar-benar keadaannya hening, senyap gitu kan. Saya memberanikan diri untuk menatap salib Yesus itu, dan saya dalam posisi yang benar-benar kadang meditasi. Terus saya kayak gini, itu saya ada melihat salibnya itu. Dan saya benar-benar itu keadaannya karena banyak pikiran, nggak ada mengantuk sama sekali karena emang lagi banyak pikiran, pengennya keluar bukannya kayak gitu. Keluar pengen keluar seminari ya. Sampai saking keluarnya sibuk pikiran ya. Bisa susah. Terus terjadi apa? Yang terjadi saya tiba-tiba kayak mata saya itu benar-benar bukan tidur, bukan mimpi, atau bukan kayak apa ya, ngelamun atau apapun, tapi kayak diri saya tuh dibawa ke bukan tempat lain yang ada di bumi ini gitu, kayak bukan ada di dunia ini kayak gitu. Yang bawa siapa? Itu saya malaikat kayaknya mau. Tapi saya tiba-tiba ada di atas awan kayak gitu. Di atas awan itu putih-putih, terang banget. Terus saya dalam keadaan berdiri, saya tuh kayak ngeliat kayak ada awan tuh putih terang banget gitu kan, tapi saya masih bisa lihat itu posisinya. Terus datanglah saya belum bisa menyebut itu malaikat, tapi ada dua orang itu berjubah putih. Itu benar-benar saya masih bisa ngelihat, saya tahu wajahnya, masih ingat kayak gitu. Terus dia datang, terus yang ke sebelah kiri saya, ke kanan saya itu cuma nepuk saya doang dari belakang, dua-duanya gitu. Terus habis itu dia mau pergi, tapi dia balik badan dulu, terus senyum ke saya, cuma senyum. Aduh, benar-benar itu aja baru dua ibaratnya dua malaikat lah pokoknya. Dua malaikat itu aja udah kayak buat saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan tuh hadir kayak gitu. Tapi habis itu mereka pergi gitu. Dia cuma datang simple, cuma ngalus pundak saya kanan kiri, dua-duanya pakai satu tangan kiri, satu pakai tangan kanan kayak gitu aja. Kayak sabar ya Bill kayak gitu, mungkin kayak begitu kalau di dunia aslinya kayak gitu. Tapi ini dia nggak ngomongin apa-apa, tapi abis itu saya damai kayak gitu. Abis itu mereka berdua pergi,
datanglah satu orang berjubah juga, tapi benar-benar mukanya itu saya nggak bisa ngelihat, mau Oh. mata saya kayak kesakitan kalau untuk ngelihat itu. Jadi apa yang saya lakukan, saya hanya tiba-tiba nggak ada pengen sujud gitu, nggak ada, tapi tiba-tiba kaki saya kayak lemes, terus akhirnya sujud gitu, sujud ke bawah. Terus saya mau lihat wajahnya nggak bisa, akhirnya saya nundukin kepala. Tiba-tiba dia cuma cuma elus saya doang kok, dan saya nggak bisa ngeliat wajahnya, dan saya kayak bertanya-tanya itu siapa gitu. Duh, kenapa datang tuh pas banget, pas lagi saya malah lagi krisis kayak gini gitu kan. Siapa ke dia gitu kan dalam hati saya gitu. Itu saya masih di dalam situ. Terus saya juga pengen ngomong sesuatu gitu, tapi saya nggak bisa, mau melihat pun nggak bisa, ngomong pun nggak bisa gitu. Cuma dalam batin tuh, Tuhan ampunin gue kalau gue dosa lah kayak gitu, atau apa kalau gue memang salah kayak gitu, kalau gue pengen keluar dari panggilan ini gitu. Terus akhirnya pas saya akhirnya bisa sujud, bukan dalam keadaan bukan tetap dalam, bukan menunduk lagi, tapi udah keadaan berlutut tapi sambil lihat ke depan. Dan saya bisa ngeliat kepergiannya itu, dan saya bisa ngeliat rambutnya. Tetapi dia tetap pakai jubah putihnya itu, tapi saya nggak bisa ngeliat mukanya sampai. Terus akhirnya bukan dalam keadaan saya ngantuk atau tidur, saya sadar bukan, tapi tiba-tiba saya tetap berada dalam posisi ngadep salib itu, dan saya kayak bingung, ini kenapa gue tiba-tiba masih dalam keadaan seperti ini gitu, nggak apa, masih dalam keadaan kirain saya mau apa dalam keadaan tidur kayak gini atau gimana posisinya, ngantuk atau jatuh kejengkang atau gimana, ngelamun atau kayak orang apa gitu. Tapi saya tetap tegak dan masih ngeliat ke mata salib itu, mau. Terus habis kejadian itu tuh saya apa bener-bener itu apa, panggilan itu bukannya apa, udah bukan paksaan atau apa bikin saya menderita lagi gitu untuk tetap bertahan tuh. Bener-bener kayak plong, kayak jalan terus sudah. Terus abis itu juga saya sebenarnya saya nanya ke pembimbing, mau bilang saya gitu, oh iya mungkin Tuhan ingin memberi kamu bahwa kamu tuh harus semangat dengan panggilan kayak gitu. So pembimbing saya juga tahu bahwa saya emang lagi krisis kayak gitu. Krisis mau keluar lagi ya kan? Krisis mau keluar. Terus kamu pas meditasi datang tuh yang tapi bukan meditasi dengan mata tertutup ya, mau, tapi terbuka, meditasi ya. Mata terbuka, terus hadapnya salib. Saya awalnya juga kayak nggak percaya gitu kan. Dan kamu masih ingat sampai sekarang kayak itu makanya saya itu namanya ya kayak pewahyuan kecil. Kayak pewahyuan kecil. Ya yang selalu kita bisa dapatkan. Terus habis itu panggilanmu gimana? Ya habis itu panggilan saya semangat mau, terus kalian cuma ditepuk dada gini doang ya? Iya, cuma itu ibaratnya cuma berapa detik lah ibaratnya di situ, tapi itu sangat mungkin apa damai banget gitu, mengalir banget, akhirnya sejuk banget badan tuh. Terus itu kayak semangat banget. Panggilan juga akhirnya lanjut kan, terus tapi tingkat akhir juga akhirnya saya pengen keluar juga. Ada sama 4 orang teman saya. Tapi sebelum saya memutuskan untuk keluar berempat ini, ternyata 3 teman saya dikeluarin, mau. Itu saya juga bingung, kenapa kok teman saya 3 orang ini yang dikeluarin gitu, nggak berempat sama saya, padahal bisa jadi saya ada di tempat itu waktu. Karena kalau mereka nggak dikeluarin, lu keluar. Iya kan? Iya mau bener, mau. Kan logikanya gitu. Jadi Tuhan masih sayang sama kamu itu. Iya. Meskipun harus berkorban 3, tapi kan bukan karena kamu itu. Mereka sendiri kan? Iya, karena kesalahan mereka sendiri, dan kebetulan saya nggak ada, mau. Nggak ada ya. Jadi kamu nggak dapat salah. Tapi dari situ jadi gimana? Terus dari situ saya apa ya? Ini udah cara Tuhan udah 2 kali ngeliatin lo tuh, mungkin lebih, dan lu nggak sadar itu gitu. Lu mau lari kemana lagi? Lu mau lari kemana juga nanti lu diambil, lu kayak kucing diambil gitu sama manusia, terus ditaruh di mana kayak gitu. Dan semudah itu bahwa saya tuh udah nikmatin aja, jalanin apa, pokoknya nikmatin aja panggilan ini kayak gitu. Sampai akhirnya jadi imam mungkin. Iya gitu ya. Iya.
Itu tahun berapa ya? Udah setahun apa 2 tahun? Itu pas kejadian itu mau. Oh itu pas tingkat 2 mau. Tingkat 2 itu Hitung dari sekarang udah berapa tahun? 4 kalau nggak 5 tahun yang lalu 4 mau. atau 5 4 tahun yang lalu ya. Dan kamu ngambil insight apa dari peristiwa hadirnya Tuhan padamu? Iya. Kalau saya sih mau ya, Tuhan tuh nggak pernah salah untuk memilih orang gitu. Mau seberapapun orang itu mungkin ya ingin menjauh dari dia gitu. Misalnya saya dari panggilan ini pengen jauh, tapi Tuhan tuh nggak pernah salah bahwa nanti ada suatu saat ntar kalian juga dibalikin lagi gitu. Seperti Yesus yang menggendong domba yang hilang, mencari domba yang hilang, akhirnya dibalikin lagi. Itu yang saya rasakan sih mau. Jadi saya semangat dengan panggilan kayak gitu. Bisa sampai sekarang di titik ini juga berkat pengalaman tersebut kayak gitu. Jadi itu pengalaman itu memotivasi kamu ya? Iya, memotivasi. Oh, Tuhan menjernihkan motivasimu. Udah nggak pengen keluar lagi dong. Ya mau harusnya. Masih ada juga ya. Tetap itu pergulatan panggilan sih mau tetap bakal. Ya lika-liku panggilan gitu. Up and down, up and down. Saya aja udah 6 kali dalam perjalanan sebelum jadi imam. 6 kali tuh mau keluar tuh. Tapi kan bukan saya yang cerita sekarang, yang cerita. Iya. Gitu ya, tapi jadi hasilnya baik ya. Iya, hasilnya baik. Jadi ada semacam pengalaman rohani yang kamu tangkap bahwa Tuhan ternyata meneguhkan, malah memberi petunjuk, tidak meninggalkan kita, datang kepada kamu. Hanya ditepuk doang ya. Iya, cuma dari utusannya dulu baru dia coba. Ya emang dia mungkin belum menampakkannya karena mungkin lu belum suci juga lah. Saya bukan orang suci emang. Makanya dituntut jadi suci ya kan. Kalau udah suci baru bisa melihat, memandang wajahnya dengan hati gembira ya. Cakep sekali ya. Baik, itu kamu ingat terus ya pengalaman kayak gitu ya. Gak bisa lupa ya. Saya biasanya tuh gampang lupa mau. Walaupun saya masih muda, tapi untuk pengalamannya satu itu tuh saya susah ya. Susah untuk lupakan. Waduh, luar biasa. Oke. Mantap. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga meneguhkan. Bapak Ibu sudah terkasih, itulah pengalaman lika-liku panggilan. Dalam menanggapi panggilan, perjalanan tidak harus mulus. Kadang-kadang up and down. Kadang mengalami jatuh dan bangun. Tapi di sanalah pengalaman jatuh, pengalaman krisis yang dialami bisa menjadi sebuah pembalikan lagi ketika kita menyadari kehadiran Allah yang menenteramkan, yang meneguhkan, bahkan memberi arah dan jalan. Simpulannya kan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berani mendekat padanya. Apapun pengalaman kita, apapun dosa kita, kayaknya gitu ya. Dan inilah pengalaman Frater yang dirumuskan menjadi pengalaman yang tak pernah hilang dalam catatan hidupnya dan sekarang makin meneguhkan. Semangat terus Frater ya. Bapak Ibu, semoga ini menjadi inspirasi untuk Anda dan saya. Akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Ya. Tetap semangat melayani Yesus. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.